pagi, assalamualaikum, good morning guys. Ini aku pakai baju gelap-gelap karena nanti habis dari UIN ada tim riset aku yang meninggal dunia, kita mau takziah. Tapi sekarang kita ke Profesor Ais Amalia. Acaranya halal, apalagi industri halal, blockchain system halal, dan kemudian supply chain halal. Dan ada Profesor Irwandi Jasbir dari Malaysia datang. Itu guru aku, jadi aku mesti datang juga. Jadi pembicara. Yuk kita ikuti. Guys, ini UIN Syarif Hidayatullah FEB. Pasca sarjananya nanti kita ke aula dulu. Aku pernah ngajar di sini 3 semester. Tapi S1 guru tamunya di S2, sekarang ada S3 seperti itu. Nah, seperti apa kita lihat ke dalam yuk. Biasanya parkirnya susah setengah mati, dulu aku nyetir sendiri. Sekarang parkirnya udah ada agak enak kan ya? Dulu parkirnya susah. Karena nanti kalau di siangan agak crowded juga. Karena mungkin masih hybrid kali ya. Pakai masker guys. Kayak suasana di Mesir ya. Biasa beliau bilang enggak, Mbak Ica kan peneliti halal. Beliau hadir bukan sebagai artis, tapi beliau sebagai peneliti halal. Dr. Marissa Haq, SH MBA, banyak sekali gelarnya. Beliau senang kuliah, jadi panjang gelarnya luar biasa. Iya, Pak Rodoni senang samping Mbak Marissa Haq. Dr. Hajah Marissa Haq di sini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau setia menanti. Saya ingin membacakan secara singkat biografi beliau. Lahir di Balikpapan 15 Oktober 62. Beliau mendapat gelar doktor pada Pusat Studi Lingkungan IPB. Kemudian menamatkan studi S2 dalam beberapa bidang yang berbeda, yaitu magister di hukum, magister di humaniora. Kemudian dalam bidang bisnis beliau mendapatkan magister in business administration di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta, dan di dalam bidang hukum bisnis beliau mendapatkan magister hukum di Fakultas Hukum UGM juga. Kemudian mendapatkan gelar magister sains di Pusat Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Dan selain itu Marissa juga alumni S1 dari Fakultas Hukum Trisakti bidang hukum perdata. Saat ini beliau fokus di dunia akademik dan banyak melakukan penelitian khususnya di bidang halal, dan banyak melakukan mengajar di berbagai perguruan tinggi, di antaranya adalah UIN Syarif Hidayatullah, Islamic Economic and Finance Universitas Trisakti, Universitas Yarsi, Perbanas, dan lain-lain. Kami persilahkan kepada Ibu Marissa Haq untuk memberikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebetulan kenapa mungkin Bu Ais juga kontak saya, Mbak Ica, ayo muncul gitu. Setelah kita sering komunikasi secara informal soal halal, saya juga bersama teman-teman baru dapat grant ini, mau pamer musiknya pertama kali. Dapatnya sih kalau buat profil tadi mah kecil sih, cacing gitu ya. Dari riset grant Bank Indonesia. Jadi mereka bikin 3 kategorisasi kelompok bidang ilmu. Yang pertama kelompoknya tentang industri halal dan digitalisasi. Terus yang kedua mengenai sustainable development terkait dengan green energy gitu loh. Yang satu lagi mengenai sustainable finance dan bla 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 gitu. Nah, saya dan teman-teman masuknya juara ketiga. Nah, ternyata sebagian besar dari kita itu menganggap bahwa kalau urusan halal tuh hanya nggak makan babi, nggak minum alkohol doang, only talk saja. Udah sholat 5 waktu itu juga bolong-bolong, itu udah cukup gitu. Yang penting mati masuk surga gitu. Nah, itu secara bercandanya. Terus kelompok yang kedua itu, saya tuh hari ini alhamdulillah udah beranjak tuh dari kelompok yang satu ke yang kedua. Udah lebih ngerti urusan halal, ngejar ilmunya, ngejar orang yang punya informasi terkini, dan kemudian bergaul dengan orang-orang yang memang berada dalam lingkungan keilmuan itu. Dan ketika kita dapat, kita sangat very keen to share gitu loh.
kepengen banget untuk berbagi, dibayar maupun nggak dibayar, padahal kan nggak dibayar gitu. Dan ikhlas karena yakin bahwa di sana ada nilai ibadah dan menjadi jariah kita, begitu. Itu spiritnya. Jadi saya bocorin sedikit dari yang sedang kita lakukan ini. Kami sedang meneliti mengenai blockchain system untuk halal. Ya, kami berempat. Dan kemudian saya anggota kedua. Yang pertama itu dokter etika dari IBS, sekarang dibajak oleh UNS karena dia bagus sekali, seorang akuntan. Peneliti ketiganya Ibu Ira Geraldina, juga sekarang menjadi dekan program dokter di UT, dibajak oleh UT karena bagus. Kalau saya belum dibajak karena saya cuma artis, nggak apa-apa, yang penting kekasih Allah. Yang penting jadi murid Prof. Irwandi Jasir gitu ya. Keren juga kan? Tadi duduk bareng gitu foto, Fajar tadi dari syuting belum? Sudah ini baru YouTube saya, harus dia bapak-bapak ibu. Yang terakhir itu memang baru S1 tapi dia ahli IT gitu ya, dan dia praktisi blockchain dan kemudian jadi konsultan buat halal Italia, dan dia berguru dengan beberapa orang di Malaysia. Makanya tadi saya cross-check ke Prof. Irwandi, Prof, informasi dari salah satu tim kami itu di Malaysia juga belum ya, demikian hebatnya, very upfront di depan, ternyata emang juga belum. Jadi emang ini nih, yang ini Prof, ini mahal tenang gitu ya, mahal sekali gitu ya. Jadi memang butuh investasi dan ternyata dari 12 yang mendapatkan fatwa MUI untuk menjadi LPH, melakukan bisnis LPH, hanya 12. Ya, the first itu LPPOP MUI yang sudah 33 tahun, kemudian disusul sekitar sebelum kita pandemi 2-3 tahun yang lalu itu PT Sukovi do Persero, PMA dari Swiss. Yang ketiga itu Surveyor Indonesia, PMA dari Inggris, dan kemudian beberapa universitas, salah satu di Aceh, benar Prof, namanya Syahkuala, itu boleh jadi LPH, UIN belum boleh. Jadi UIN itu Pak Hermanto baru Center of Excellence-nya doang untuk urusan riset. Terkait itu dan SDM, untuk semua ini pilihannya public, private, ataupun hybrid dan konsorsium. Dan kita udah selama 2 bulan ini sudah hampir 9 kali direvisi terus oleh BI Institute dan tim KNEKS karena rujukan nggak boleh Sinta 2 di drop gitu loh. Jadi mesti Scopus dan mesti minimal Q2. Kan weleh-weleh kita kan dari rujukan, dan ini ada rujukan bahkan Q1 yang terakhir 2022 dari Dubai Government gitu. Mengenai dia bercerita di Dubai sudah memakai blockchain dengan yang ini konsorsium. Jadi ada hybrid, ada private, ada public. Nah, temuan kami mungkin di antara public atau hybrid seperti itu. Kenapa? Karena itu lebih less cost. Dan kemudian menganalisis dengan mixed method, jadi kuantitatifnya ada dan kemudian kualitatif. Nanti nggak usah difoto, Pak Moderator, slide monggo diambil aja. Nah, kita akan menganalisis cost benefit analysisnya. Jadi seberapa besar investasi, apa benefit didapatkan, begitu juga bisa versa sebaliknya. Dan kemudian nggak bisa swasta, di sini harus negara. Dan dari 4 klaster, ini boleh diklik lagi Mas? Stakeholders itu kita memaknai sebagai konsumen, kemudian pelaku LPH, bisnis LPH, kemudian ketiga adalah pelaku bisnis mamin besar. Memang mohon maaf nih Pak Mas Andi dari perindustrian, kita belum menyentuh UMKM karena itu ceritanya beda, PR-nya beda, gitu ya. Pendampingan beda, self-declare beda, aduh Masya Allah. Jadi kita limit ourselves sampai dengan mamin besar saja industrinya dulu, sementara gitu. Nanti dalam perjalanannya tentu oleh UIN misalnya bisa dikembangkan untuk dengan model yang sudah disetujui itu ya dikembangkan gitu dipakai. Let China sleeps, for when she wakes she will shake your world, kata gitu. Nah, aku kan dasar orang linguistik, jadi tak udil-udil gitu ya. Aku gantinya gini, aku perkaya. Let Muslims sleep, for when they wake they will shake the world through their halal industry and lifestyle. Okay. And that's the end of my presentation. Terima kasih banyak. Jadi ini adalah salah satu guru aku dalam urusan halal.
import dari Malaysia, orang Indonesia sih, namanya Profesor Irwandi Jasri. Prof, ini audiens aku sedunia nih, bukan orang Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti kalau harga tiket ke Malaysia udah kembali normal, aku punya niat ya untuk menulis halal di Malaysia, dan pastinya ada Prof Irwandi sebagai sosok utama karena beliau ini hebat sekali, bisa mengganti lemak babi dengan lemak onta dan dapat hadiah dari Arab Saudi. Ya, ini Faisal, laureate ya, prize laureate. Keren. Sukses selalu ya, Prof. Terima kasih. Baik, Cak, saya kasih media. Oh, nah ini Pak Gaido. Ulang tahunnya Gaido ke-28. Gaido ini ada travel agent, ada bank, ada produk, ada restoran, ada wisata. Ada kawasan wisata halal. Yang restoran bisa kita datengin bikin konten. Boleh. Nanti kita kartu nama atau gimana? Boleh saya satu, Pak? Boleh. Oh, kita nama dong. Sudah kita siapkan di Pak Gaido di tengah dong. Ya. Foto bareng dulu, oh pakai Gaidonya. Jarak jauh. siang hari ini. Guys, sekarang lapar. Tadi ternyata ibu-ibunya masih mengemari Marisa. Padahal dulu kan aku ngajar di sini ya Mbak ya, S1. Sekarang diminta buat sekarang ini diminta buat ngajar S3. Tapi lihat kondisi fisikku ya. Yuk kita makan dulu sekarang sebelum pergi. Halal assurance system. Jadi asuransi jaminan. Ini adalah masalah trust atau kepercayaan, mengingat bahwa banyak tipu-tipu urusan sertifikasi halal. Dan pelaku halal juga banyak yang tidak kredibel. Kenapa pelaku auditnya? Nah, dengan adanya sistem yang terintegrasi dalam salah satu itu blockchain misalnya, sehingga trust itu masih bisa menjadi pegangan kita semua tanpa terkecuali. Kalau kepercayaan yang terkait dengan jaminan itu bisa didapatkan, maka untuk ekspor kan juga jadi lebih mudah. Iya, puas ya. Jadi guys, dari sini kita mau ke rumah Ibu Aini untuk takziah ya, suami beliau. Mereka suami istri Yuk kita ke rumah Bu Aini guys. Berkomunikasi dengan Bang Dedi 2 hari sebelum beliau berpulang, dan beliau orang baik, berpulang yang mudah sekali, nggak nyusahin orang, nggak pakai sakit lama dengan biaya banyak ya Bang Dedi ya. Thank you for all the ilmu Bang yang diberikan kepada aku, cara ngitung yang baik pakai sen, cara nyari indikator, Masya Allah. Mbak Aini kuat ya, Insya Allah kita tetap berteman Mbak Aini. Minimal Sinta 2 dari jurnalnya Untar, dan insya Allah ada lagi yang lain. Nah, ini akan tetap aku sertakan. Selamat jalan Bang Dedi. Udah jumpa malaikat ya Bang ya. Jadi guys, kita berpisah dulu di sini dan sampai jumpa lagi ya.